Bab 961. Brigade Garda Pusat. Kelompok itu berkendara kembali ke Zonghai. Liang Ruoxu tahu betul niat Lin Yi, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Keluarga Qin, keluarga Liang, dan keluarga Gao semuanya adalah keluarga ternama yang dikenal di seluruh Zonghai, bahkan di seluruh Tiongkok. Hubungan mereka baik dan merupakan bentuk kepastian bagi Lin Yi. Hal ini secara efektif akan membantu menahan dampak lonjakan modal internasional. Tentu saja, dia harus membantunya. Meski begitu, dari awal hingga akhir, ada satu hal yang tidak dapat dipahami Lin Yi. Dengan status Liang Ruoxu, dia dapat dengan mudah menyelesaikan masalah ini melalui panggilan telepon. Mengapa dia harus melakukan perjalanan khusus ke sini? Itu tidak sepadan dengan waktunya. Yang paling penting, dia bahkan membawa Mo Hongshan bersamanya. Dia adalah pengawal pribadi Yang Guangxia. Jika tidak ada sesuatu yang penting terjadi, dia tidak akan meninggalkan sisi Yang Guangxia. Lagi pula, mereka berdua tidak terlalu akrab. Bagaimanapun, kemunculannya di sini agak mendadak. Meskipun bingung, Lin Yi tidak mengatakan apa-apa dan bahkan berterima kasih padanya di depan umum. Mereka segera mengatur untuk makan di Hotel Peninsula. Chen Bingqiang hendak pergi, tetapi Lin Yi menghentikannya. Akan baik baginya untuk membangun hubungan dengan 3 klan besar. Akan tetapi, bagaimana tepatnya hal ini akan terjadi, hanya orang-orang di ruangan itu yang tahu. Di tengah-tengah makan, Lin Yi pergi ke kamar mandi, tetapi ketika keluar, dia melihat Mo Hongshan berdiri berjaga di luar, seolah-olah menunggunya. "Kak San, bagaimana makanannya? Apakah kamu suka?" Lin Yi tersenyum. "Kurasa kamu baru minum segelas anggur. Apa kamu belum terbiasa? Aku akan mengganti yang lain untukmu." "Tidak, tidak. Mo Hongshan menggelengkan kepalanya. "Aku masih harus kembali ke area garnisun nanti. Aku hanya boleh minum sebatas yang diizinkan. Saat aku istirahat, aku akan mencarimu untuk minum lagi. Aku akan mengingatnya. Aku akan mengambil beberapa botol anggur yang enak untuk menghiburmu." Mo Hongshan tersenyum dan mengangguk. Setelah memastikan tidak ada orang di sekitar, ia melihat sekeliling dan berkata kepada Lin Yi. "Apakah kamu punya waktu sekarang? Aku ingin membicarakan beberapa hal pribadi denganmu. Kalau ada yang mau kamu sampaikan, sampaikan saja. Kita bukan orang luar. Tidak ada siapa-siapa di ruang pribadi sebelah. Kita bicara di sana saja." Lin Yi mendorong pintu kamar pribadi di sampingnya dan masuk bersama Mo Hongshan. Yang terakhir mengeluarkan sebungkus rokok. "Bolehkah saya merokok di sini? Apapun yang kamu mau." Mo Hongshan tersenyum dan memberikan satu kepada Lin Yi. Lin Yi tidak menolak. Keduanya menyalakan rokok mereka satu per satu. Asap mengepul, dan Mo Hongshan menyentuh saku kemejanya. Kemudian dia mengeluarkan lencana merah tua. Lencana itu tidak besar, berdiameter sekitar 3 hingga 4 cm. Ada sabit dan 5 bintang kecil di atasnya. Sabit itu dihiasi bulir gandum dan tampak luar biasa indahnya. "Saudara San, apa ini?" "Perkenalkan diri saya lagi," kata Mo Hongshan. "Selain menjadi pengawal pribadi Tuan Tua Yang, aku juga salah satu anggota cadangan Brigade Garda Pusat Huaxia." Lin Yi hampir mundur selangkah karena terkejut. Dia pernah bertarung dengan Mo Hongshan sebelumnya dan mengetahui kekuatannya dengan sangat baik. Jika orang selevel dia saja bisa jadi anggota cadangan, maka betapa hebatnya Brigade Garda Pusat. Apakah ini unit militer yang baru? Mo Hongshan menggelengkan kepalanya. Sejarahnya lebih dari 100 tahun, tapi belum pernah dibagikan ke publik. "Oh, tapi orang sepertimu pun cuma bisa jadi anggota cadangan. Brigade Garda Pusat ini jelas bukan unit biasa, kan?" Mo Hongshan mengangguk dan tidak membantah. "Kau benar. Kalau kau ingin bergabung dengan organisasi ini, ada aturan ketatnya, yaitu kau harus tahu cara mengerahkan kekuatan di dantianmu. Karena aku belum sepenuhnya menguasainya, aku hanya anggota cadangan. Tetapi apakah benda ini berfungsi?" Lin Yi mengajukan pertanyaannya sendiri. "Kuakui aku tahu cara mengerahkan kekuatan di dantianku, tapi kalau kau memukulku dengan Desert Eagle, kau masih bisa membunuhku. Sekalipun kemampuanku lebih hebat darimu, itu tidak ada gunanya." Mo Hongshan ragu-ragu selama beberapa detik dan menekan dorongan dalam hatinya. Ada beberapa hal yang belum dia ceritakan padanya. "Begini, sebelum tahun baru, kamu pergi ke Yanjing, kan? Kalian semua tahu tentang ini. Aku dengar dari selentingan, tapi jangan khawatir, kami tidak mengikutimu. Hanya saja seseorang memperhatikanmu dan menyadari bahwa kamu punya sedikit konflik dengan orang lain." Lin Yi mengusap dagunya namun akhirnya mengangguk. "Itu terjadi pada keluarga Li dan keluarga Wei dari Yanjing, tapi mereka tidak istimewa. Sedikit gesekan antara Anda dan mereka adalah salah satu pemicunya," kata Mo Hongshan.
Brigade Garda Pusat ingin merekrut Anda, tetapi karena sifat khusus Anda, mereka memberitahu Tuan Tua yang terlebih dahulu. Bolehkah saya meminta pendapat Anda tentang hal ini? Hanya karena aku tahu teknik bertarung khusus ini, kau ingin menarikku. Kata Lin Yi. Kita tidak lagi bertarung dengan pertarungan jarak dekat. Sekalipun kemampuan individu kita mengesankan, itu tidak akan menjadi faktor penentu. Yang dapat memberikan dampak nyata adalah teknologi, bukan satu orang atau satu unit. Apa yang kau katakan masuk akal, tapi Brigade Garda Pusat tidak sedang menjalankan misi di medan perang. Mereka sedang menjalankan rencana rahasia. Meskipun begitu, tidak mudah bagiku untuk memberitahumu apa rencananya. Kuharap kau mengerti. Lin Yi mengangkat kepalanya dan menatap Mo Hongshan. Keduanya saling berpandangan, dan waktu seolah berhenti. Hal ini berlangsung lebih dari 10 detik sebelum Lin Yi akhirnya berbicara. Apakah misi yang dijalankan oleh Brigade Garda Pusat terkait dengan peradaban prasejarah? Begitu kata-kata ini diucapkan, ekspresi Mo Hongshan langsung membeku, dan bahkan bibirnya mulai bergetar. Dia tidak pernah menyangka Lin Yi akan tahu tentang ini. Kau tahu betul identitasku. Aku harus mematuhi perintah dengan ketat, jadi ada beberapa hal yang tidak bisa kukatakan padamu. Namun, aku akan menceritakan percakapan kita hari ini kepada Tuan Tua Yang. Kurasa Tuan Tua Yang akan mencarimu sebentar lagi. Jika kau punya pertanyaan tentang ini, kau bisa bertanya kepadanya. Faktanya, tebakan Lin Yi benar. Namun, menurut Mo Hongshan, menjawab pertanyaannya sama saja dengan membocorkan informasi rahasia tanpa izin, jadi dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Lebih jauh lagi, dia tidak mendesak lebih jauh apakah Lin Yi bersedia berpartisipasi dalam Brigade Pengawal Pusat. Pada titik ini, sudah waktunya untuk mengakhiri pembicaraan. Baiklah, aku mengerti kapan Penatua yang punya waktu untuk menemuiku, beri aku waktu. Panggilan. Petik 2. Baiklah, kalau begitu sudah diputuskan. Ayo pergi dan lanjutkan makannya. Saat ini, aku sedang tidak ingin makan. Mo Hongshan tersenyum dan berkata, aku harus memberitahu Tuan Tua yang tentang ini, bersiaplah, dia mungkin akan mencarimu nanti. Aku siap kapanpun kamu siap. Kalau begitu aku pergi dulu. Mo Hongshan menepuk bahu Lin Yi. Bilang ke Little Mi kalau aku yang bawa mobilnya. Kamu bisa suruh dia pulang nanti. Ini masalah kecil. Serahkan saja padaku. Lin Yi mengirim Mo Hongshan ke pintu masuk hotel dan meminta Wang Tianlong mengeluarkan 2 botol Maotai dan sebotol Latour Castle untuk diminumnya perlahan. Saat dia melihat Mo Hongshan pergi, Lin Yi bergumam pada dirinya sendiri. Bab 962. Nutrisi ginjal harus dimulai sejak dini. Setelah mengantar Mo Hongshan pergi, Lin Yi kembali ke ruang pribadi. Sesampainya di sana, mereka melanjutkan pembicaraan tentang urusan bisnis. Liang Ruoxu tidak pelit dan mengungkapkan beberapa informasi kepada Qin Zhengqing dan 2 orang lainnya. Di bawah pedoman kebijakan baru, industri semikonduktor akan menjadi kesayangan baru pemerintah, dan disebut sebagai industri matahari terbit. Hasilnya, Lin Yi akhirnya mendapatkan investasi Qin Zhengqing dan 2 orang lainnya sebesar lebih dari 4 miliar. Hal ini membuat Liang Ruoxu malu, yang merasa Lin Yi membawanya ke sini untuk membantunya mengumpulkan dana. Setelah makan malam, ketiga keluarga itu pergi satu demi satu, meninggalkan Lin Yi dan Liang Ruoxu. Bisakah kamu memberitahuku mengapa kamu pergi bertani? Tanya Liang Ruoxu. Bukankah buku-buku bercerita tentang memetik krisan di bawah pagar timur dan bersantai memandangi pegunungan selatan? Aku sudah mendambakan kehidupan pedesaan seperti ini sejak kecil. Sekarang setelah punya uang, wajar saja aku harus kembali ke alam. Bukankah pijat adalah hal favoritmu? Kenapa tiba-tiba berubah menjadi kehidupan pastoral? Mungkin ada beberapa kesalahpahaman di sini. Lin Yi terdiam sejenak, kecintaanku pada pijat sudah tumbuh sejak lahir. Bertani adalah cita-citaku sejak kecil. Kamu hanya tahu bagaimana berbicara omong kosong denganku setiap hari, kata Liang Ruoxu. Lagi pula, bukan berarti aku ingin mengkritikmu, tapi kalau kamu mau bertani, telepon saja aku. Aku akan meminta seseorang dari lembaga penelitian pertanian untuk mengirimkan benih kepadamu. Kenapa kamu harus membelinya sendiri? Presiden perusahaan yang terhormat dengan kekayaan bersih ratusan miliar itu malah membeli benih palsu. Kalau sampai tersiar, pasti akan jadi perbincangan hangat di kota. Siapa yang mengira kita akan menemui hal buruk seperti ini? Kamu mau tanam apa? Aku akan minta seseorang mengirimimu benih. Saya ingin menanam buah-buahan. Jangan khawatir, saya hanya menanamnya untuk pengalaman. Baiklah. Liang Ruoxu membawa tasnya. Antar aku ke kantor. Ayo pergi. Setelah mengantar Liang Ruoxu ke kompleks, Lin Yi pulang ke rumah.
Karena mereka telah menerima berita sebelumnya, Ji Qingyan dan He Yuan sedang sibuk menyiapkan hotpot di rumah pada saat itu. Bagaimana? Apakah kamu sudah berurusan dengan orang-orang itu? Melihat Lin Yi kembali, Ji Qingyan melangkah maju dan bertanya. Saya sudah menangkap mereka yang seharusnya ditangkap dan memulangkan mereka yang seharusnya dipulangkan. Mereka tidak akan bisa membuat masalah lagi di masa mendatang. Itu bagus. Orang-orang di Four Corner Town benar-benar sederhana dan jujur. Ini pertama kalinya saya melihat mereka pamer seperti ini, kata He Yuan. Sebenarnya, kupikir kalau kita berurusan langsung dengan mereka waktu itu, kita bisa menghemat banyak waktu, kata Ji Qingyan. Tapi Yu Deqiang itu agak hina. Kita sudah memberinya pelajaran sekali, tapi dia masih saja mencari masalah. Bos, inilah mengapa kita perlu menyingkirkan para pelaku kejahatan dengan benar, kata He Yuan. Kota berbeda dengan pedesaan. Orang-orang di sana durhaka. Kalau mereka menganggap kita mudah dirundung, mereka akan menindas kita sampai mati. Lagi pula, kita jauh dari kaisar. Saat kebijakan mencapai tingkat bawah, semuanya akan berubah. Kalau menyangkut beberapa orang, kalau mereka tidak dihukum, mereka akan menganggap diri mereka sebagai kaisar lokal. Ji Qingyan tidak mengatakan apa-apa lagi karena dia merasa tidak punya suara dalam masalah ini. Dibandingkan dengan mereka berdua, dia kurang bijaksana dan kurang berpengalaman. Setelah makan, tugas mencuci piring secara alami jatuh kepada Ji Qingyan dan He Yuan. Keesokan paginya, Lin Yi terbangun secara alami. Kali ini, He Yuan tidak mengetuk pintu. Ketika keluar, ia menyadari sarapan sudah siap, dan hidangannya sepertinya berisi makanan kesukaan He Yuan. Ada apa? Kenapa dia terlihat begitu sedih setelah bangun pagi-pagi begini? Apa Gao tua benar-benar mengalami disfungsi ereksi? Tanya Lin Yi. Cukup, kata He Yuan. Kemarin, kau menipuku untuk bertani. Hari ini, istrimu menipuku untuk beternak babi. Bisakah kalian memberiku waktu? Aku tidak hanya punya pekerjaan, tapi juga punya pacar. Aku juga ingin cinta yang manis. Jangan berpikir seperti itu. Coba pikirkan. Biasanya kamu bekerja di mana-mana. Di sini, Lin Yi tetap akan memberimu gaji dan kamu juga akan menerima subsidi untuk lembur. Tidak ada bedanya. Tapi masuk dan keluar dari CBD dan bekerja keras di ladang adalah dua hal yang berbeda. Lihat apa yang kau katakan, kata Lin Yi. Seperti kata pepatah, pergilah ke pedesaan karena dunia ini luas dan ada banyak prestasi hebat yang bisa diraih di sana. Sebagai pemuda abad baru, mari kita kembangkan apa yang dibutuhkan negara kita. Menurutku Lin Yi benar, kata Ji Qingyan. Kakak senior, kamu sudah berubah. Kamu cuma mau ngejebak aku biar aku pelihara babi. Tidak bisakah kau mengerti bahwa aku hanya mendukungmu? Keluarga saya miskin. Saya bertani dan beternak babi sejak kecil. Saya belajar dengan giat. Sungguh luar biasa bisa masuk Universitas Xi'an dan meraih gelar doktor. Saya tidak menyangka setelah semua itu, saya masih akan kembali bertani dan beternak babi. Dosa apa yang telah saya, He Yuan, lakukan di kehidupan saya sebelumnya? Ayo pergi, jangan buang waktu, kata Lin Yi, benih baru sudah dikirim. Kurasa kandang dan rantai baruku akan segera dikirim ke kota. Kita harus mengambilnya di perjalanan. Dia Yuan. Nanti aku panggil Pak Tua Gao, kata Lin Yi, akan sayang sekali kalau tidak menangkap orang kuat seperti dia juga. Ada apa denganmu? Aku bisa pergi sendiri. Kenapa harus menyeret kakek tua ke dalam masalah ini? Dengan lebih banyak orang, kita bisa bekerja lebih cepat. Seperti yang diharapkan, mengetahui bahwa He Yuan ada di tangan Lin Yi, Gao Zongyuan datang dengan bersemangat, dan mereka berempat berkendara ke kota empat sudut. Ketika mereka tiba di kota, mereka mengambil kandang yang dibeli Ji Qingyan dan kembali ke desa kebahagiaan. Pada saat yang sama, benih Liang Ruoxu dikirimkan. Sial, kau bahkan punya lebih dari 10 ginseng. Gao Zongyuan berkata, apakah ini ditanam di rumah kaca? Bukan cuma ginseng. Ada juga 4 lingzi yang baru dipetik. He Yuan berkata, bos, Anda sungguh luar biasa. Anda benar-benar mendapatkan banyak hal baik. Aku hanya akan menanamnya untuk bersenang-senang. Kamu bisa menanam beberapa buah saja. Ginseng dan lingzi ini tidak akan bisa bertahan hidup di bawah perawatanmu. Bagaimana kalau kamu berikan saja padaku? Apa sih yang kau inginkan dari ini? Aku akan membawanya pulang dan membuatkan anggur untuk Gao tua kita. Anggur ini sangat bergizi. He Yuan berkata, kakak senior, mau tidak mau, nutrisi ginjal harus dimulai sedini mungkin. Ji Qingyan tahu sedikit tentang pembuatan anggur. Meski begitu, dia merasa Lin Yi belum cukup umur untuk membutuhkan ini. Tidak perlu. Bukankah ini agak awal?
Semakin lama kamu mulai merawat diri sendiri, semakin baik efek pengobatannya. Cepatlah, kata He Yuan. Kurasa kita lewat saja. Kamu bisa bawa pulang dan nikmati sendiri. Yuan, aku tidak terlalu butuh ini. Lagi pula, aku biasanya tidak minum baijiu, kata Gao Zongyuan. Sekalipun akhirnya kita tidak membuat anggurnya, kita akan mengambilnya kembali. Sayang sekali kalau tidak mengambil sesuatu yang ada di sini secara gratis. Lin Yi. Setelah semuanya siap, Lin Yi mengeluarkan tanah emas dari mobil. Total ada 10 kantong, tetapi hanya 8 kantong yang diturunkan. Sisanya disiapkan untuk ditempatkan di kebun sayur. Setelah mencampur kedua jenis tanah, mereka berempat mulai menabur benih. Lin Yi dan Ji Qingyan bekerja dalam satu kelompok, sementara Gao Zongyuan dan He Yuan berada di kelompok lain. Lin Yi, mari kita tanam pohon sakura dulu. Setelah dia selesai berbicara, dia menyadari bahwa Lin Yi sedang menatapnya tanpa bergerak. Baru pada saat itulah Ji Qingyan tersadar dan menyadari bahwa dia telah memanggilnya dengan nama yang salah. Suami. Bab 963. Keluarga Qin. Suara Ji Qingyan sangat lembut, takut He Yuan akan mendengarnya. Itu dia. Kamu hanya tahu cara menindas orang lain, Ji Qingyan cemberut dan bergumam pelan. Lin Yi pertama-tama menggali lubang di tanah dan menanam bibit pohon ceri di dalamnya. Dari mengisi tanah hingga menyiram tanaman, semuanya berjalan lancar. Untuk tanaman pertama yang ditanam, Anda akan mendapatkan 100.000 poin keahlian. Penyelesaian profesi, 10%, hadiah, ramuan peningkat kehidupan untuk dibagikan ke dapur rumah. Ramuan peningkat kehidupan. Meningkatkan kecepatan pertumbuhan tanaman hingga 30%. Itu sedikit murahan. Hadiah seperti itu hanya cocok untuk profesinya saat ini dan tidak akan membantunya sama sekali. Meski begitu, dia tidak bisa mengubah hadiahnya, jadi Lin Yi hanya bisa menerimanya. Meskipun sedikit murahan, itu tidaklah sia-sia. Misi ini penuh dengan warna musim semi, semua lahan kosong telah ditanami, hadiah. 200.000 poin kemahiran. Melihat misi sistem baru, Lin Yi mulai berpikir. Dia memiliki rumah kaca dan kebun sayur. Biasanya, pekerjaan ini membutuhkan waktu sekitar 3 hari untuk diselesaikan. Namun, cuaca agak dingin sekarang. Rumah kacanya akan baik-baik saja, tetapi kebun sayurnya sepertinya tidak bisa digunakan. Mereka masih harus menunggu beberapa saat untuk melakukannya. Misi ini mungkin memakan waktu lama. Pagi harinya, mereka berempat menanam lebih dari 10 bibit buah. Kemajuan mereka jauh di bawah ekspektasi Lin Yi. Yang gagal adalah Ji Qingyan dan Gao Zongyuan. Pak Tua Gao, kau bahkan tidak bisa melakukan hal seperti ini. Habislah kau, kata Lin Yi. Aku belum pernah melakukan pekerjaan seperti ini sebelumnya, keluh Gao Zongyuan, kamu seharusnya merasa cukup karena aku bisa melakukan begitu banyak pekerjaan untukmu. Bawa pulang ginseng dan lingzi itu nanti, dan rawat dirimu dengan baik. Itu masalah yang sama sekali berbeda. Setelah beristirahat sebentar, Ji Qingyan dan He Yuan pergi memasak. Lin Yi, di sisi lain, melanjutkan bertaninya. Sekitar pukul 1 siang, Lin Yi dan Gao Zongyuan kembali ke halaman dan bersiap untuk makan. Anak muda, apakah benih yang kamu beli sudah kamu ganti? Saat mereka sedang makan, wanita parubaya di sebelah bertanya. Ada kejadian yang tidak mengenakan, jadi saya membeli benih baru. Lin Yi tidak memberikan rinciannya dan hanya menepisnya. Jika dia memberitahu bahwa Zhou Aimin telah dipecat dan Yu Deqiang telah dijebloskan ke penjara, dia mungkin akan berpikir bahwa dia sakit jiwa. Dia mungkin tidak akan menjual angsa dan kentang kepadanya di masa mendatang. Saat makan siang, Lin Yi menerima telepon dari Mo Hongshan. Isi panggilan telepon itu sesuai dugaannya. Yang Guangxia sedang mencarinya. Namun, karena hari sudah sore, Lin Yi menunda rapat hingga keesokan harinya. Masalah yang dihadapi tidak penting, tetapi dia tetap harus mengatur pertemuan ini untuk mendapatkan jawaban atas beberapa pertanyaan pentingnya. Sore itu, mereka berempat tidak banyak bekerja dan pergi ke kolam ikan untuk memancing. Hidup mereka sangat nyaman. Menurut pengaturan Lin Yi, dia awalnya berencana untuk tinggal di sini hari ini. Namun, karena masalah dengan Yang Guangxia, dia kembali ke pavilion Jiushu pada malam hari. Rekannya, Ji Qingyan, berkendara ke Chaoyang Group sekitar pukul 8 pagi. Namun, dia tidak melupakan anak babi itu. Namun, tidak ada babi yang baru saja melahirkan, jadi dia hanya bisa mengesampingkannya untuk sementara waktu. Lin Yi menelepon Mo Hongshan ketika ia tiba di gerbang area keamanan. Mo Hongshan menyapa penjaga yang sedang bertugas dan mempersilakan Lin Yi masuk. Mengikuti alamat yang diberikan Mo Hongshan, Lin Yi mengendarai mobil ke halaman gedung tempat tinggal.
Ketika dia menghentikan mobil, dia melihat Mo Hongshan sedang menunggunya di luar. Kamu pasti cemas karena menunggu. Lin Yi tersenyum. Saya juga baru saja tiba, kata Mo Hongshan, ayo naik dulu. Tetua yang sudah menunggumu. Ayo pergi. Di bawah arahan Mo Hongshan, Lin Yi tiba di rumah Yang Guangxia. Tidak ada yang istimewa di rumah itu. Perabotan di rumah itu semuanya tua, tetapi berada di sana memberi Lin Yi perasaan seolah-olah ia telah bereinkarnasi. Ada pula aroma teh yang memenuhi ruangan. Akhirnya kamu datang juga. Aku sudah lama menunggumu. Yang Guangxia berkata, ayo cicipi tehku. Mie kecil membawakannya untukku. Enak sekali. Kenapa kamu begitu sopan? Kami bukan orang luar. Kita sudah saling kenal begitu lama. Kau memang bukan orang asing bagiku, kata Yang Guangxia. Kalau begitu, aku tidak akan menyembunyikan apapun darimu. Bagaimana kau tahu tentang peradaban prasejarah? Lin Yi sudah menduga Yang Guangxia akan bertanya langsung seperti itu. Meski begitu, mustahil untuk memberitahunya jawaban atas pertanyaan ini. Aku tidak bisa memberitahumu, kata Lin Yi, mari kita ganti topik. Apakah ada sesuatu yang tidak bisa kamu ceritakan padaku? Lin Yi mengangguk. Ya. Yang Guangxia bersandar di kursinya. Tangannya yang keriput terus mengetuk-ngetuk sandaran tangan. Setelah merenung cukup lama, dia menyelidiki. Apakah keluarga Qin memberitahumu? Hah? Tangan Lin Yi tiba-tiba gemetar, dan tangan yang memegang cangkir teh tiba-tiba membeku di udara, hampir menumpahkan teh di dalamnya. Lin Yi bisa menebak bahwa keluarga Qin ini bukan keluarga Qin Han. Pasti ada orang lain. Namun, dari mana keluarga Qin ini berasal? Tanpa diragukan lagi, keluarga Qin tahu tentang peradaban prasejarah. Meski begitu, mengapa nama mereka muncul saat ini? Mengapa keluarga Qin memberitahunya hal ini? Sambil menyesap teh, Lin Yi menggelengkan kepalanya. Ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Tidak ada yang memberitahuku tentang ini. Kali ini, Yang Guangxia terdiam. Jika bukan keluarga Qin, siapa yang akan memberitahunya tentang ini? Mungkinkah Lin Jingsan kembali? Namun, dengan temperamennya, jika dia benar-benar kembali, dia pasti akan menceritakan semuanya kepada Lin Yi. Mustahil bagi Lin Yi untuk tetap tidak menjawab. Bisakah Anda menjamin bahwa sumber informasi Anda aman? Tanya Yang Guangxia. Tentu, kata Lin Yi, itu tidak akan membahayakan negara. Setelah mengatakan itu, Lin Yi merenung cukup lama dan berkata dengan tenang. Soal ini, saya netral. Saya tidak terikat dengan organisasi atau orang manapun, tetua Yang, jadi jangan terlalu sensitif. Awalnya, Lin Yi menantikan percakapan hari ini. Namun, penyebutan keluarga Qin menyebabkan Lin Yi mengalihkan seluruh perhatiannya ke hal ini. Dia punya firasat samar bahwa keluarga Qin mungkin ada hubungan darah dengan dirinya. Saya lega mendengarnya, kata Yang Guangxia. Kita tidak usah bahas ini dulu. Aku akan ceritakan tentang Brigade Garda Pusat dulu. Lin Yi mengangguk dan menunggu Yang Guangxia melanjutkan. Saat ini, Brigade Garda Pusat bermaksud menerimamu, bagaimana menurutmu? Mereka menginginkan satu hal, tapi Anda harus memberitahu saya apa yang dilakukan organisasi ini sebelum hal lainnya. Seolah-olah dia sudah siap, Yang Guangxia tidak ragu-ragu. Pasukan ini berfokus pada eksplorasi peradaban prasejarah, tetapi menyebutnya pasukan mungkin agak kaku. Unit ini relatif santai, dan ada rotasi untuk istirahat. Singkatnya, ini tidak seserius yang Anda bayangkan. Tempat misterius seperti itu seharusnya tidak hanya melibatkan Huaxia, kan? Yang Guangxia mengangguk. Ada juga orang-orang dari negara lain. Ada banyak hal rahasia di dalamnya yang memiliki dampak besar pada perkembangan teknologi modern. Ini adalah tempat yang diperebutkan oleh semua ahli strategi militer. Bab 964. Ibu kandung, Qin Yingyue. Lin Yi mengangguk, tidak sepenuhnya mengerti. Tetapi setelah bertahun-tahun, mengapa tidak ada berita publik sama sekali mengenai hal itu? Karena ini rahasia utama semua negara anggota. Semua informasi dijaga ketat. Kecuali Dinas Keamanan Negara membocorkan informasi tersebut, tidak akan ada yang tahu. Di mana tempat ini? Di Pulau Tilia, terletak di 30 derajat lintang utara. Tilia. Setelah bertahun-tahun penelitian, kami telah menemukan keberadaan peradaban Tilian kuno berkat berbagai bukti. Lebih dari itu, kecanggihannya bahkan mungkin melampaui masyarakat manusia saat ini. Bisakah Anda lebih spesifik? 3 tahun lalu, para ahli penelitian Meiguan menemukan baterai di pulau itu. Ah! Baterai. Lin Yi sangat terkejut hingga tak bisa menutup mulutnya. Kau yakin tidak bercanda? Dasar bocah nakal, bagaimana mungkin aku mau bercanda denganmu di saat seperti ini, kata Yang Guangxia. Itu terbuat dari pot tanah liat, aspal, dan batang logam.
Jauh lebih murah daripada baterai portabel zaman sekarang. Itu tidak berarti apa-apa, kan, kata Lin Yi, itu belum mencapai tingkat teknologi kita. Ya, tetapi petugas terkait juga menemukan tambang uranium di pulau itu. Selain itu, mereka juga menemukan reaktor nuklir yang terbengkalai. Terlebih lagi, teknologinya cukup maju. Jauh melampaui apa yang bisa kita capai dengan teknologi saat ini. Mendesis. Lin Yi menghirup udara dingin. Baterainya tidak berarti apa-apa. Namun, penemuan reaktor nuklir, dan teknologi yang terlibat, bahkan lebih tinggi daripada dunia modern. Ini sungguh mengerikan. Lin Yi merenung dalam diam. Kecuali jika dia salah besar, sistem tersebut seharusnya berasal dari peradaban ini. Oleh karena itu, dari sudut pandang manapun, tingkat peradabannya lebih tinggi daripada masyarakat manusia saat ini. Tidak ada jalan lain. Reaktor nuklir yang muncul di pulau itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan itu. Tempat ini memiliki nilai penelitian ilmiah yang tinggi, sehingga banyak negara memperebutkannya. Beginilah Brigade Garda Pusat dibentuk. Tapi ada yang aneh, kata Lin Yi. Jika orang-orang dari Brigade Garda Pusat sudah menguasai teknik bertarung menggunakan dantian untuk mengerahkan kekuatan, maka orang-orang dari negara lain seharusnya tidak sebanding dengan orang-orang dari Huaxia. Kita seharusnya memiliki keunggulan yang jelas dalam hal penambangan dan eksplorasi. Sayangnya, kamu salah berpikir seperti itu, kata Yang Guangxia sambil tersenyum. Seluruh dunia adalah komunitas bersama. Namun, peradaban Huaxia memiliki sejarah yang relatif panjang. Ditambah dengan pengaruh beberapa drama televisi, banyak orang keliru menganggap seni bela diri magis sebagai ciri khas Huaxia. Padahal, kenyataannya tidak demikian. Setelah bertahun-tahun mengamati, saya menemukan bahwa metode pertempuran untuk mengerahkan kekuatan di dantian ini ditemukan di peradaban kuno ini. Kemudian perlahan menyebar ke seluruh dunia dan berevolusi menjadi seperti sekarang ini. Dengan kata lain, ada orang-orang di seluruh negara di dunia yang tahu cara bertarung seperti ini. Karena populasi Tiongkok yang padat dan kesediaan orang-orang Tiongkok untuk menanggung kesulitan, jumlah orang yang terampil dalam metode pertempuran semacam ini adalah yang tertinggi di antara semua negara, jawab Yang Guangxia singkat. Namun, lebih dari 10 tahun yang lalu, keunggulan kami menjadi kabur. Ini karena beberapa negara maju telah mengembangkan obat yang dapat mengubah gen dan menggunakan teknologi untuk memperkuat fisik seseorang, sehingga memperoleh kemampuan tempur yang lebih hebat. Karena itu, kami tidak lagi unggul sejak saat itu. Tiba-tiba, ekspresi Lin Yi membeku, seolah-olah ia teringat sesuatu. Kaya Mitsui terus mencoba menariknya untuk membantu mereka mengembangkan obat genetik. Mungkinkah ada hubungannya dengan ini? Suara mendesing. Lin Yi menarik napas dalam-dalam. Pertanyaan yang selama ini mengganggunya sepertinya tiba-tiba terjawab. Kalau bukan karena itu, tidak ada alasan lain bagi mereka untuk bersikap gigih. Namun, jika memang demikian, mereka mungkin tidak akan menyerah begitu saja. Di masa mendatang, masalah ini mungkin berdampak langsung padanya. Aku sudah menceritakan semua yang aku tahu, kata Yang Guangxia. Apakah Anda punya pendapat tentang Brigade Pertahanan Pusat? Tidak ada salahnya mencobanya. Lin Yi merasa bahwa apapun motif Yang Guangxia, Lin Yi tetap harus pergi dan memeriksa tempat ini. Karena dari sanalah sistem itu berasal. Sudah seharusnya kita menyelidikinya lebih lanjut. Selain itu, Yang Guangxia juga mengatakan bahwa Brigade Garda Pusat relatif santai dan tidak akan terlalu memengaruhi hidupnya. Singkatnya, kesempatan itu sudah ada di depannya. Tidak peduli apapun, dia harus memanfaatkan kesempatan itu untuk menyelidiki lebih lanjut. Karena kamu sudah setuju, aku akan membantumu menghubungi orang-orang dari Brigade Garda Pusat. Nanti kalau sudah waktunya, orang-orang mereka akan menghubungimu. Lin Yi mengangguk dan menatap Yang Guangxia. Penatua Yang, masih ada satu hal lagi yang ingin kutanyakan. Beritahu saya. Bagaimana dengan keluarga Qin yang baru saja kamu sebutkan? Keluarga Qin. Setelah merenung sejenak, Yang Guangxia berkata. Aku tahu sedikit tentang keluarga Qin, tapi kupikir lebih baik kau mencari jawabannya sendiri. Apakah ada kebutuhan untuk menjadi begitu misterius? Bagi Anda, ini mungkin memiliki arti penting, jadi saya tidak akan mengatakan lebih banyak lagi. Baiklah, saya mengerti. Petik 1. Tunggu aku memberitahumu tentang Brigade Pertahanan Pusat. Kurasa kau akan mendengar kabarnya dalam beberapa hari. Tapi ingat, ini harus dirahasiakan. Tak seorang pun kecuali dirimu yang boleh mengatakan apapun tentang ini. Oke. Lin Yi berdiri dan pergi saat Mo Hongshan mengantarnya ke mobil. Dalam perjalanan pulang, Lin Yi tampak tanpa ekspresi. Pikirannya dipenuhi dengan percakapannya dengan Yang Guangxia. Meski begitu, dia tidak terfokus pada pemikiran peradaban Tilian maupun Brigade Garda Pusat. Sebaliknya,
pikiran tentang keluarga Qin yang disebutkan Yang Guangxia membanjiri pikirannya. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa keras dia memikirkannya, dia tidak tahu siapa keluarga ini. Dalam keadaan linglung, Lin Yi mengendarai mobil menuju desa kebahagiaan, tetapi dia tidak langsung menyibukkan diri dengan urusannya sendiri. Sebaliknya, dia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Shen Sui. "Bibi Shen, apakah kamu sibuk? Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakanlah." Pada level Lin Yi, tidak peduli apapun kesibukannya, Shen Sui akan memprioritaskannya saat dia menelepon. "Saya ingin bertanya sesuatu kepada Anda, jika Anda mengetahui sesuatu tentang ini, Anda harus memberi tahu saya." "Ada apa? Kenapa kamu begitu serius? Apakah ada keluarga di Huaxia yang bermarga Qin?" Di ujung telepon yang lain, Shen Sui berhenti sejenak. "Mengapa kamu bertanya tentang keluarga Qin? Saya ingin tahu lebih banyak tentang mereka. Dulu, keluarga Qin sangat berkuasa. Mereka hampir menjadi salah satu dari 3 keluarga teratas di Anjing. Apa yang terjadi setelahnya? Apakah mereka sedang menurun?" "Kurang lebih begitu. Setidaknya, mereka jauh lebih rendah hati," kata Shen Sui. "Mereka tidak lagi arogan dan sesewenang menang seperti sebelumnya." Shen Sui tahu kapan harus berhenti. Ia mengatakan apapun yang diminta Lin Yi, tetapi tidak sepatah kata pun lagi. "Saya ingin bertanya, apakah keluarga Qin yang disebut ini ada hubungannya dengan saya?" Shen Sui terdiam beberapa detik. "Kamu yakin ingin tahu?" Bab 965. Jangan lakukan sendiri. "Jadi begitulah adanya," kata Lin Yi seolah berbicara pada dirinya sendiri. "Nama Qin Yingyue cukup bagus." "Kamu tampak sangat tenang," kata Shen Sui. "Kukira kamu akan lebih bersemangat. Ini bukan acara TV." "Aku tidak terlalu emosional," kata Lin Yi. "Lagi pula, aku tumbuh besar di panti asuhan. Aku pasti punya ibu kandung. Lagi pula, aku bukan jatuh dari pohon." "Aku lega kau berpikir seperti itu." Shen Sui tertawa dalam hati. "Ibumu dan aku adalah teman lama." Saat itu, beliau terkenal sebagai wanita paling berbakat di Anjing. Ia memiliki keterampilan kaligrafi yang luar biasa dan tak tertandingi dalam seni sulaman Su di kota. "Di hadapan ibumu, aku merasa seperti tak tertandingi sebagai seorang wanita." "Bibi Shen, jangan berkata begitu," kata Lin Yi, "auramu tak tertandingi." "Aku sudah sangat tua, jadi jangan coba-coba membodohiku," kata Shen Sui. "Kalau tidak ada yang lain, aku akan berhenti bicara denganmu di sini. Aku ada rapat nanti." "Baiklah, terima kasih, Bibi Shen." Di kantor, Shen Sui menutup telepon, menggelengkan kepala, dan tersenyum. "Jika kamu benar-benar tenang, kamu tidak akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini kepadaku, kan?" Four Corner Town, Desa Kebahagiaan. Setelah menutup telepon, Lin Yi melempar teleponnya ke samping. Qin Yingyue, nama yang bagus. Memikirkan hal ini, Lin Yi tiba-tiba tersenyum. Gadis paling berbakat di Yanjing. Sepertinya dia cukup terkenal. Aku penasaran siapa yang pantas untukmu. Suara mendesing. Sambil menarik napas dalam-dalam, Lin Yi mengesampingkan semua yang ada dalam pikirannya dan mulai bertani dengan tergesa-gesa. Saat itu, Ji Qingyan menelpon Lin Yi dan berkata ingin datang setelah bekerja, namun Lin Yi menolaknya. Terlalu merepotkan untuk mencoba membimbingnya saat dia ingin membantu. Lagi pula, hari sudah hampir gelap ketika dia pulang kerja, jadi dia langsung kembali ke rumah ibunya. Sore itu, Lin Yi menyelesaikan semua pekerjaan di rumah kaca. Ia bahkan menanam ginseng dan lingzi yang dikirim. Dalam keadaan normal, tentu saja tidak akan mampu bertahan hidup jika ditanam secara acak di tanah. Namun, karena tanah emas yang ditambahkannya, Lin Yi merasa bahwa keajaiban mungkin terjadi. Selain itu, Lin Yi juga ingin menanam pohon buah-buahan. Ini karena Liang Ruoxu mengatakan bahwa ini adalah pohon buah dewasa yang telah dipindahkan dari tempat lain. Selama dia merawat mereka dengan baik, panennya pasti terjamin. Selain itu, dia juga telah memberi Lin Yi surat perintah hukuman mati. Ketika buahnya sudah matang, dia harus segera mengirimkannya kepadanya. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, Lin Yi merasa seperti Liang Ruoxu sedang berusaha menarik perhatiannya. Saat ia selesai bekerja di rumah kaca, waktu sudah menunjukkan lewat pukul 5 sore. Lin Yi kembali memandangi kebun sayur. Ia memperkirakan butuh setidaknya seminggu sebelum ia bisa mulai menanam benih di kebun sayur. Selain itu, ia perlu meletakkan mulsa. Jika tidak, semua tanaman akan mati. "Anak muda, kenapa kamu sendirian? Di mana pacarmu?" Tepat saat Lin Yi tengah merencanakan kebun sayur, wanita parubaya di sebelahnya berkata,
Karena dia telah tinggal di desa selama 2 hari terakhir, Lin Yi menjadi akrab dengan tetangga sebelahnya. Wanita parubaya itu bernama Sun Chunli. Suaminya bernama Yao Bin. Ia juga memiliki seorang putra berusia 10 tahun yang sedang bersekolah di sekolah dasar di kota. Meskipun tidak kaya, ia menjalani kehidupan yang baik. Dia ada urusan hari ini, jadi dia tidak datang. Sudah makan malam ini. Keluarga kami memasak ikan rebus hari ini. Ayo makan. Tidak apa-apa. Aku akan pergi ke kota dan makan sesuatu. Tidak perlu terlalu sopan. Kita kan tetangga, ayo minum bersamaku, kata Yao Bin, yang sedang membersihkan halaman. Kalau begitu, aku tidak akan bersikap formal padamu. Apa yang perlu sopan? Datang saja. Karena ada yang mengundangnya makan malam, Lin Yi tidak berbasa-basi. Ia pergi ke mobil untuk mengambil 2 botol Maotai dan pergi ke rumah Yao Bin. Adik kecil, apa yang kau lakukan? Cepat kembalikan. Sayang sekali minum anggur sebagus ini sambil makan malam seperti ini. Aku punya beberapa kotak di mobilku. Jangan khawatir, aku tidak akan merindukan 2 botol ini. Yao Bin menggosok-gosokkan kedua tangannya. Ia hanya pernah melihat anggur sebagus ini di TV. Ia belum pernah melihatnya langsung, apalagi meminumnya. Bukankah akan menjadi hari yang bersejarah baginya jika dia bisa menikmatinya hari ini? Lihatlah dirimu, 2 botol anggur berkualitas saja sudah cukup membuatmu kehilangan akal sehat, kata Sun Chunli. Kamu tidak mengerti. Anggur adalah makanan untuk jiwa. Semakin banyak kamu minum, semakin muda kamu. Anggur ini harganya setidaknya 1.000 yuan per botol. Kebanyakan orang bahkan belum pernah melihatnya secara langsung. Anggur ini sangat mahal. Lihat baik-baik, ini Maotai, hanya orang kaya yang minum minuman seperti ini. Lihat betapa repotnya kami. Kami hanya ingin mengundangmu makan, tapi sekarang sepertinya kami meminta anggur. Bukan masalah besar. Jangan merasa terbebani. Cuma 2 botol anggur. Uangnya juga nggak seberapa. Kalau begitu, ayo kita masuk dulu. Ikan di dalam panci akan segera siap. Aku akan mengambilnya untukmu. Lin Yi disambut oleh Yao Bin di dalam rumah. Saat masuk, ia kebetulan melihat putranya, Yao Bowen, sedang mengerjakan PR. Nak, ini tetangga baru kita. Namanya Paman Lin. Paman Lin. Lin Yi tersenyum dan mengangguk. Ia menepuk kepala Yao Bowen dan mengucapkan beberapa patah kata sopan sebelum duduk di meja. Masakan Sun Chunli sangat lezat. Saus ikan rebusnya kaya dan harum, membuat nafsu makan Lin Yi bertambah. Adik kecil, bagaimana rumah kacamu? Sudahkah kamu menanam semuanya? Saat sedang makan, Yao Bin menyesap anggur dan bertanya dengan gembira. Rumah kaca sudah dirapikan. Tinggal pekerjaan di kebun saja. Saya sedang bersiap menanam sayuran atau yang lainnya. Bagaimana kalau begini? Besok kita tidak ada kegiatan, jadi kami akan membantumu membalik tanah, kata Yao Bing. Kamu dari kota. Kamu mungkin juga tidak tahu cara bertani. Ini pekerjaan teknis. Kamu tidak bisa main-main. Petik 2. Tidak perlu, tidak perlu. Aku tidak terlalu repot dengan hal-hal seperti ini. Aku hanya bersantai, jadi aku bisa santai dan mengerjakannya. Yao Bin memandangi Maotai di atas meja dan tahu bahwa Lin Yi tidak kekurangan uang. Ia juga bisa melihat bahwa ia kaya raya dari mobil yang dikendarainya, jadi ia tidak memaksakan diri. Kami berdua orang-orang yang tidak berpendidikan. Kami belum banyak belajar dan hanya lebih baik darimu dalam bertani. Jika ada yang tidak kau mengerti tentang hal ini, datanglah dan tanyakan kepada kami. Jika aku tidak di rumah, datanglah dan carilah kakak iparmu. Dia bahkan lebih hebat dalam pekerjaan ini daripada aku. Terima kasih, Saudara Bin, salam. Setelah makan, Lin Yi merasa bahwa orang-orang di desa kebahagiaan sungguh sederhana. Dia memang tidak ada di rumah, tetapi dia tetap merasa nyaman dengan pria lain yang mencari istrinya. Ini menunjukkan bahwa dia sangat baik. Nak, kamu harus belajar keras nanti. Kalau kamu sudah besar dan punya banyak uang seperti Paman Lin, ayo kita pergi ke kota untuk beli rumah. Oke, ayah. Aku pasti akan belajar dengan giat, gumam Yao Bowen sambil makan. Ngomong-ngomong, tanah di rumah kacamu seharusnya belum terendam, kan? Yang mereka maksud dengan terendam, sebenarnya berarti menyiram. Ini adalah pepatah pedesaan. Belum, kata Lin Yi. Jaraknya sekitar 200 meter dari rumah kami ke rumah kaca. Saya berencana membeli pipa air besok dan menyiramnya sendiri. Jangan main-main atau mencoba menyambungkan selang air sendiri. Itu tidak akan berhasil. Bab 966. Tiran desa. Bukankah aku hanya perlu menyiramnya? Apalagi yang harus kulakukan? Itu belum semuanya. Yao Bin meludahkan tulang ikan dan berkata,
Sumur-sumur air untuk pertanian di desa semuanya digali secara manual, dan setiap rumah tangga sudah membayarnya. Karena Anda baru di sini, tentu saja Anda tidak bisa menggunakan air sumur. Itu tidak benar, kata Lin Yi. Pemilik asli rumah yang saya beli seharusnya sudah membayarnya, kan? Sekarang setelah saya membeli rumahnya, saya berhak menggunakan air sumur. Tidak sesederhana yang Anda bayangkan. Jika Anda mengganti kepemilikan, Anda harus membayar sejumlah biaya baru. Tidak bisakah aku mengambil air dari rumahku sendiri? Tidak, dia tidak mengizinkanmu, kata Yao Bin. Siapa yang tidak mau? Liu Dongming, dia bertugas menggali sumur, jadi dia tidak mengizinkan orang lain menggunakan air dari rumah mereka untuk mengairi lahan. Aturan omong kosong macam apa ini? Bagaimana kau bisa setuju? Faktor utamanya adalah kita semua menggunakan air sumur untuk mengairi lahan, dan kita menggunakannya dalam jumlah besar. Kita berbeda dengan kalian yang hanya punya rumah kaca. Kalian tidak perlu khawatir tentang ini. Secara logika, uang untuk menggali sumur dan bertani seharusnya dibayar oleh negara, kan? Kenapa rakyat jelata yang menanggungnya? Sudahlah, jangan bahas ini, kita minum saja, kata Yao Bin. Kamu juga orang kaya, jadi seharusnya kamu tidak kekurangan uang itu. Aku akan membawamu untuk membayarnya besok, lalu kamu bisa bertani dengan tenang. Kalian menggunakan rumah kaca, jadi kalian bisa mulai menanam sekarang. Masih butuh waktu lagi sebelum kita bisa menanam di lahan terbuka kita. Sementara itu, kami bisa berbagi air dengan kalian. Aku tidak kekurangan uang, tapi aku tidak bisa membiarkan kalian menghabiskan uang kalian begitu saja, kan, kata Lin Yi. Airnya gratis. Kenapa di sini berbayar? Ya, itu sangat tidak masuk akal. Liu Dongming sudah mapan sebagai tiran desa, kakak iparnya juga kepala desa, kata Yao Bin. Ketika sumur-sumur itu pertama kali digali, ada beberapa perusuh di desa yang tidak setuju. Akhirnya, dia tidak hanya menyerang mereka secara fisik, tetapi juga merusak properti mereka. Kami semua orang biasa yang hanya ingin hidup damai. Kami tidak berani menentangnya, jadi kami hanya bisa patuh membayar uangnya. Apakah kamu tidak menelepon polisi? Jangan bahas ini. Sun Bin mencibir dengan nada menghina dan berkata, mereka memanggil polisi, tapi tidak datang. Akhirnya, kakinya patah, dan dia harus menanggung sendiri biaya pengobatannya. Lalu, apa kalian tidak melakukan hal lain? Apa kalian hanya menelan amarah dan menahannya? Orang yang menelepon polisi kakinya patah. Istrinya tak tahan lagi, jadi dia pergi ke kota untuk mengadu ke atasan. Coba tebak apa yang terjadi akhirnya. Sebelum dia bisa memasuki kota, dia dihentikan oleh Liu Dongming di pintu masuk jalan raya. Saya dengar dia diperkosa dan menderita gangguan mental. Dia bunuh diri dengan melompat ke dalam sumur. Lin Yi mengusap dagunya. Ia merasa orang ini jauh lebih hina daripada Yu Deqiang. Jadi dengarkan saranku. Besok, bayar saja uangnya agar kamu bisa bertani dengan tenang. Lin Yi terkekeh. Aku tidak takut. Adik kecil, jangan berpikir bahwa hanya karena kamu punya uang, kamu tidak perlu takut pada apapun, kata Yao Bin. Aku tidak tahu berapa banyak uangmu, tapi aku yakin dia lebih kaya darimu. Kau tidak boleh menyinggung perasaannya. Dia cuma tiran desa. Berapa banyak uang yang bisa dia miliki? Kamu tidak mengerti. Ada banyak trik di sini, kata Yao Bin. Selama bertahun-tahun, separuh uang tambahan tanah dari para petinggi telah masuk ke kantongnya dan saudara iparnya. Lagi pula, tahun lalu, para petinggi mengalokasikan banyak uang ke desa untuk memperbaiki jalan. Jalan itu belum diperbaiki sampai sekarang. Kurasa mereka telah mengantongi uang ini dan mengambil bunga dari bank. Ketika para petinggi menyelidiki, mereka dapat secara simbolis memperbaikinya sambil menahan sisa uang yang besar itu. Bayangkan berapa banyak uang yang akan mereka hasilkan dengan cara ini. Situasi di desamu cukup rumit, Lin Yi tersenyum. Tidak rumit. Kita hanya belum pernah tinggal di pedesaan sebelumnya. Ini terjadi di setiap desa. Hanya saja situasi kami sedikit lebih serius. Baiklah, aku akan mengingat semuanya, kata Lin Yi. Kalau begitu, datanglah dan temui aku besok. Aku akan membawamu untuk membayar uangnya. Baiklah, kita akan membicarakannya saat waktunya tiba. Petik 1. Setelah berbicara tentang pertanian, mereka bertiga mulai bergosip tentang desa. Lin Yi menyadari bahwa meskipun ada seorang tiran desa yang mengacaukan tatanan kehidupan, ada juga banyak hal menarik yang terjadi secara pribadi. Misalnya, seseorang dari keluarga Wang di selatan desa menderita kanker. Alih-alih pergi ke rumah sakit untuk berobat, mereka malah mendatangi seorang penari dewa yang mengaku bisa mengusir hantu dan roh jahat. Jika dia membayar 8.000 yuan, dia bisa pulih dalam sebulan. Pada akhirnya, dia bahkan tidak hidup seminggu lagi. Uangnya benar-benar ditipu.
Sementara itu, menantu perempuan kedua dari keluarga Liu di desa itu tampak lebih serius daripada orang lain, tetapi dia telah tidur dengan setengah dari tuan di desa itu. Ada juga seseorang yang keluarganya membeli 2 mobil. Mobil itu tampak mewah, tetapi kenyataannya, mereka terlilit utang. Menurut Lin Yi, semua skenario ini dapat ditulis menjadi novel. Makan malam berlangsung hingga pukul 8 malam. Karena sudah waktunya untuk pergi. Lin Yi mengucapkan selamat tinggal dan pulang agar tidak mengganggu istirahat mereka. Setelah mengobrol sebentar dengan Ji Qingyan, ia pun tidur. Keesokan paginya, ia bangun pukul 7 pagi dan bersiap pergi ke kota untuk membeli beberapa pipa air sebelum menggunakan airnya untuk bertani. Dia sama sekali tidak peduli dengan apa yang dikatakan Yao Bin. "Kakak ipar, kalian mau pergi kemana?" tanya Lin Yi. "Aku akan mengantarnya ke sekolah. Aku tidak akan bicara denganmu untuk saat ini. Kalau aku tidak pergi sekarang, kita akan terlambat," kata Sun Chunli sambil mendorong sepedanya. "Kamu nggak harus naik sepeda. Aku mau ke kota, jadi aku bisa bantu kamu nyekolahkan anakmu." "Tidak apa-apa. Aku akan mengirimnya sendiri." "Tidak apa-apa. Naik sepeda tidak nyaman untukmu. Kita kan tetangga, jadi kita harus saling membantu." Sun Chunli tersenyum tulus. "Kalau begitu aku tidak akan berbasa-basi denganmu." Lin Yi mengendarai mobil ke rumah mereka, dan Sun Chunli mengantar Yao Bowen keluar. "Sudah kubilang, jaga sikapmu di dalam mobil. Jangan terus-terusan bergeser. Mengerti, Bu?" Setelah menginstruksikan Yao Bowen, Sun Chunli memandang Lin Yi. "Aku harus merepotkanmu hari ini. Kembalilah ke rumahku untuk makan siang." "Tentu." Petik 1. Lin Yi dan Sun Bowen masuk ke mobil dan melaju menuju Four Corner Town. "Apakah setmu ada di kota?" "Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya?" tanya Lin Yi. "Sekolah kami berjarak 3 kilometer dari kota. Kamu harus mengikuti jalan menuju pusat perbelanjaan dan terus berkendara ke timur untuk melihatnya." "Ah, aku tahu di mana itu." Mengikuti alamat yang diberikan Sun Bowen, Lin Yi mengantar Yao Bowen ke sekolah dasar Zen. 10 menit kemudian, mereka berdua tiba di sekolah dasar kota. Bangunan sederhana berlantai 2 itu. Para orang tua mengantar anak-anak mereka ke sini satu demi satu. Namun, beberapa anak yang lebih tua datang sendiri, tampaknya sudah mandiri. Yang mengejutkan Lin Yi adalah ada seorang guru perempuan bertubuh cantik berdiri di gerbang sekolah. Ia tampak berbeda dibandingkan dengan para orang tua di kota. "Halo, Guru Du," kata Yao Bowen di dalam mobil. Nada suaranya sedikit sombong karena dia datang dengan mobil besar. Bab 967. Bertani tanpa membayar. "Wanita itu gurumu?" Lin Yi bertanya dengan santai. Ya. Namanya Du Yao. Dia guru dari kota." Di pintu masuk sekolah, Du Yao mendengar seseorang memanggil namanya. Ia menoleh dan menyadari bahwa itu adalah Yao Bowen dari kelasnya. Du Yao sedikit terkejut melihat Lin Yi mengendarai Lexus. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang mobil, dia bisa menebak bahwa mobil seperti ini harganya paling sedikit 1 juta yuan. "Guru Du." Setelah keluar dari mobil, Yao Bowen berlari kecil menuju Du Yao. Namun, Lin Yi juga menyadari bahwa ada guru laki-laki muda lain di gerbang sekolah. Ia berpakaian mirip dengan Du Yao dan tampak seperti berasal dari kota. Namun, anak laki-laki yang datang ke sekolah semuanya berjalan menuju guru perempuan bernama Du Yao. Hal ini menunjukkan bahwa terlepas dari usia mereka, pria secara naluriah mengembangkan kesan yang baik terhadap wanita. Du Yao juga terkejut melihat Lin Yi keluar dari mobil. Orang yang menyekolahkan Yao Bowen tidak hanya kaya, tetapi dia juga cukup tampan. "Halo, apakah Anda kerabat Yao Bowen?" tanya Du Yao. "Saya tetangga mereka. Saya sedang di kota untuk urusan. Saya hanya membantu mengantarnya." "Oh, baiklah." Du Yao menjawab dengan gugup. "Pergi." Lin Yi menepuk kepala Yao Bowen. "Aku akan menjemputmu malam ini." "Paman Lin, apakah kamu kesini untuk menjemputku atau ingin menemui Guru Du?" Lin Yi ditertawakan, sementara Du Yao merasa malu. "Cepat dan ikuti aku masuk. Jangan bicara omong kosong," gerutu Du Yao. Wajahnya agak merah saat ia membawa Yao Bowen kembali. Lin Yi tersenyum dan tidak menganggapnya terlalu serius. Ia berkendara kembali ke kota dan pergi ke toko perangkat keras. Sesampainya di sana, ia membeli pipa air sepanjang 200 meter untuk memasang sistem pengairan. Setelah kembali ke rumah, ia menyambungkan keran ke rumahnya dan bersiap untuk menyiram tanah. Namun, pada saat ini, dia secara tidak sengaja bertemu dengan Yao Bin yang baru saja kembali dari luar. "Lin kecil, apa yang kau lakukan? Kenapa kau membeli pipa air itu?" Yao Bin memanjat tembok dan menghentikan Lin Yi. "Tidak apa-apa," kata Lin Yi, "kita harus adil.
Ini bukan bebanmu, jadi aku akan mengurusnya sendiri. Kenapa kamu begini? Lebih baik menghindari masalah. Kalau sampai terjadi perkelahian, itu tidak baik untukmu, kata Yao Bin. Lagi pula, dia tinggal di desa. Kau tidak bisa menyembunyikan hal-hal ini darinya. Tidak apa-apa. Kebetulan saja aku belum punya bukti untuk menanganinya. Dengan itu, Lin Yi tidak mau repot-repot berdebat lagi dan langsung pergi sambil membawa sebagian selang itu. Sementara itu, Yao Bin ketakutan setengah mati. Mengapa orang-orang kota ini begitu berani? Melihat Lin Yi menarik selang air ke dalam rumah kaca, Yao Bin mengikutinya. Dia ingin membantu Lin Yi menyelesaikan penyiraman agar dia tidak ketahuan. Namun karena pipa airnya tidak tebal, kecepatan penyiramannya tidak cepat. Lin Yi tidak terburu-buru. Ia mengeluarkan ramuan peningkat kehidupan dan mencampurnya sesuai takaran yang disarankan. Kemudian, ia menyemprotkannya ke pohon buah dan tanah. Melihat hal ini, Yao Bin tidak repot-repot bertanya. Menyemprot obat adalah bagian yang sangat normal dari berkebun. Itu hanya operasi rutin. Ada apa ini? Kenapa airnya berhenti? Lin Yi mendengar suara Yao Bin saat ia sedang menyemprotkan obat ke pohon buah. Ia menyadari bahwa pipa airnya memang kehabisan air. Ada apa? Apa tidak ada air lagi? Apakah kamu tidak memasang keran dengan kencang? Yao Bin segera meletakkan pekerjaannya di tangannya dan bersiap untuk kembali memeriksanya. Jika mereka tidak mengatasinya tepat waktu, rumah mereka mungkin akan kebanjiran. Aku mengikatnya cukup erat. Secara logika, seharusnya tidak ada masalah dengan ini. Petik 1. Ayo kita kembali dan lihat dulu. Jangan sampai rumah kebanjiran. Lin Yi mengangguk dan mereka berdua berjalan keluar bersama. Namun, begitu mereka keluar, mereka melihat sebuah rover putih terparkir tidak jauh dari sana, dengan selang di bawahnya. Kakak ketiga Yao, ini bukan kampung halamanmu, kan? Orang yang berbicara memiliki potongan rambut klasik 30-70. Ia mengenakan jaket hitam dan memegang sebatang rokok. Nada bicaranya penuh tanya. Itu bukan milikku, kata Yao Bin dengan gugup. Apakah dia Liu Dongming? Lin Yi bertanya. Bukan. Kata Yao Bin, namanya Tai Xiaoliang, dia bersekongkol dengan Liu Mingdong. Dia bukan orang baik. Petik 2. Saudara laki-laki. Tai Xiaoliang memandang Lin Yi. Kamu baru di sini, kan? Kalau kamu nggak tahu aturannya, aku nggak akan debat sama kamu. Datang saja dan bayar. Totalnya 3.000 yuan. Saudara Liang, rumah mereka hanya punya rumah kaca. Mengingat luas yang ditempati, 500 yuan seharusnya cukup. Biasanya, dia hanya perlu membayar 500, sisanya 2.500 adalah hukumannya. Hei, kenapa tiba-tiba ada denda, kata Yao Bin. Kakak ketiga Yao, enyahlah. Kau sudah tinggal di desa ini bertahun-tahun. Apa kau tidak tahu aturan desa kebahagiaan, kata Zai Xiaoliang. Aku akan mendendanya 2.500 yuan, dan itu sudah cukup untuk membebaskan kalian. Jangan bicara omong kosong. Cepat bayar. Setelah dimarahi, Yao Bin tidak berani berbicara lagi. Dia juga tahu bahwa dia tidak mampu menyinggung orang-orang ini. Lin kecil, aku benar-benar tidak bisa membantumu dalam hal ini, kata Yao Bin, berikan saja mereka uangnya. Tidak apa-apa. Aku tahu apa yang kulakukan. Lin Yi melepas peralatan penyemprot dan berjalan menuju Zai Xiaoliang. Di dalam mobil, Tai Xiaoliang mengeluarkan telepon genggamnya. Kali ini aku akan bersikap lunak padamu. Jangan gunakan air itu untuk bertani lagi nanti. Kami yang membangun sumur ini, jadi bagaimana adilnya kalau kamu pakai airnya dengan bebas, gumam Zai Xiaoliang sambil menunjukkan kode QR di ponselnya. Pindai saja ini. Dari kelihatannya, aku tidak punya pilihan selain memberimu uang, kan, apa? Apa 3.000 yuan terlalu banyak, tanya Tai Xiaoliang. Kalau menurutmu itu terlalu banyak, tak apa kalau kau tak memberikannya padaku. Kalau begitu, kau tak akan bisa mengurus tanah keluargamu. Aku masih ingin mengurus tanah ini, tapi aku tidak ingin memberimu uang. Sialan, kalau begitu pergilah. Mendera. Lin Yi mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Zai Xiaoliang. Kamu ngomong sama siapa sih? Lin Yi menjambak rambut Zai Xiaoliang dan menarik kepalanya keluar jendela. Beraninya kau meminta uang padaku? Mendesis. Yao Bin hampir ketakutan setengah mati. Dia berani menyerang anak buah Liu Dongming. Bukankah dia minta dipukuli? Sialan lepaskan kakak Liangku. Orang di kursi penumpang mendorong pintu hingga terbuka dan keluar dari mobil. Ia mengambil batang besi itu dan berjalan menuju Lin Yi. Nak, apakah kamu sudah gila, kata Zai Xiaoliang. Kalau kamu benar-benar punya nyali, jangan lepaskan. Lihat bagaimana adikku mematahkan kakimu.
Baiklah, tunjukkan padaku. Petik 1. Orang di kursi penumpang memegang batang besi dan bergegas menuju Lin Yi seolah-olah hendak memakannya. Persetan denganmu, aku akan mematahkan kakimu hari ini. Dia membanting batang besi itu, tetapi Lin Yi menangkapnya. Orang di kursi penumpang mengerahkan seluruh tenaganya, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak sekuat Lin Yi. Berhentilah bersikap sombong di levelmu. Begitu dia selesai berbicara, Lin Yi meraih batang besi itu. Lalu, dia membantingnya ke kaki pria itu. Bang! Terdengar suara teredam, mengejutkan semua orang. Orang yang keluar dari kursi penumpang berteriak dan jatuh ke tanah sambil memegangi kakinya. Ia sangat kesakitan hingga kepalanya bermandikan keringat. Dia tidak berani berkata apa-apa lagi. Kakinya pasti patah. Zhai Xiaoliang tercengang. Ia belum pernah sekejam ini saat menyerang seseorang. Lin Yi melepaskan Tai Xiaoliang sambil masih memegang batang besi. Wajah Zhai Xiaoliang pucat pasi saat ia keluar dari mobil sambil gemetar. Namun, begitu ia turun, kakinya lemas dan ia pun terjatuh. Saudaraku, tenanglah. Mari kita bicarakan semuanya. Kenapa kalian tidak bicara baik-baik tadi? Tanya Lin Yi, apakah aku harus memukul kalian agar kalian jujur? Kami hanya mengerjakan tugas. Uangnya bahkan tidak masuk ke kantong kami. Jangan pukul aku. Aku mungkin akan membiarkan masalah ini begitu saja, kata Lin Yi, pergi dan siram rumah kaca selama. Bagaimana dengan adikku? Bolehkah aku mengirimnya ke rumah sakit? Biarkan dia berbaring di sana. Itu akan mengajarinya. Tetapi jika kita tidak mengirimnya ke rumah sakit, kakinya akan rusak permanen. Suara mendesing. Lin Yi menendang wajah Tai Xiaoliang. Kenapa kamu tidak berpikir untuk mengirimnya ke rumah sakit sebelum mencoba memukulku? Sekarang kamu takut. Zhai Xiaoliang ditendang, tetapi dia tidak berani mengatakan apapun. Hari ini, dia bertemu dengan orang yang kejam. Aku akan menyiram tanamanmu sekarang. Zhai Xiaoliang memindahkan mobilnya dan pergi ke rumah kaca untuk menyiram tanaman. Untungnya, Lin Yi telah menempelkan rumah itu dengan erat sebelumnya, atau rumah itu pasti sudah meledak sekarang. Lin kecil, kau menghajar anak buah Liu Dongliang. Ini gawat, kata Yao Bin gugup. Aku tahu. Itulah yang kucari, kata Lin Yi. Kalau kita tangkap saja mereka, hukumannya akan terlalu ringan. Setelah bertahun-tahun menindas orang lain, kita harus membiarkan mereka merasakan akibatnya sendiri. Dengan baik. Yao Bin tidak tahu harus berkata apa, tetapi karena sesuatu seperti ini telah terjadi, Liu Dongming mungkin akan segera mencarinya. Pada saat itu, sesuatu yang besar akan benar-benar terjadi. Zhai Xiaoliang sedang menyiram rumah kaca sementara orang yang duduk di kursi penumpang depan masih memegangi kakinya, hampir pingsan karena kesakitan. Tolong antar aku ke rumah sakit. Kalau kakiku patah, kamu yang harus bertanggung jawab. Lin Yi berjalan di depan orang itu dan berkata, sejujurnya, aku pasti akan melumpuhkan salah satu kakimu hari ini. Jangan melawan. Percuma saja. Jika aku menjadi cacat, aku akan memerasmu sampai mati. Apakah menurutmu aku akan memberimu kesempatan ini, kata Lin Yi. Kalau kamu bertingkah baik di masa depan, kita impas. Tapi kalau kamu coba minta ganti rugi biaya pengobatan, kamu akan tahu apa itu keputusasaan yang sebenarnya. Rasanya lebih mirip kamu yang menagih biaya pemakaman. Biaya pemakaman. Lin Yi menepuk pundaknya. Hati-hati kalau kamu keluar pakai kursi roda nanti. Mobil bisa saja datang dan menabrakmu sampai mati. Hidup ini terlalu rapuh. Pihak lainnya begitu ketakutan hingga ia berkeringat dingin, seolah-olah kakinya tidak sakit lagi. Tidak butuh waktu lama bagi berita tentang Tai Xiaoliang dan yang lainnya untuk menyebar di desa kebahagiaan. Banyak orang datang untuk menyaksikan keributan itu. Mereka mendapatkan pemahaman baru tentang pemuda yang baru saja pindah ke desa ini. Sekitar 2 jam kemudian, Zhai Xiaoliang selesai menyiram tanaman sambil gemetar ketakutan. Aku sudah menyiramnya. Bisakah kau membiarkanku pergi? Baiklah. Kita pergi sekarang. Zhai Xiaoliang membantu temannya masuk ke mobil dan pergi seolah-olah ia sedang berlari menyelamatkan diri. Ia tidak berani tinggal di sana semenit pun. Setelah menyelesaikan pekerjaannya di rumah kaca, Lin Yi mengemasi barang-barangnya dan pulang. Berita tentang kejadian barusan pun menyebar ke seluruh desa kebahagiaan. Setelah mendengar hal itu, warga desa kebahagiaan segera menyebarkan rumor tersebut. Sangat memuaskan untuk menjelaskan skenario ini kepada rekan-rekan mereka. Biasanya, para perusuh ini adalah mereka yang menindas orang lain. Sekarang, mereka akhirnya ditangani. Hanya Lin Yi yang tidak menanggapi masalah ini dengan serius karena dia menyibukkan diri dengan urusannya sendiri.
Sementara itu, Zhai Xiaoliang mengendarai mobil ke pusat medis kota dan bersiap untuk merawat kaki Ma Qingfeng. Namun karena keterbatasan fasilitas, ia harus dikirim ke rumah sakit daerah untuk dirawat. Malam itu, selain Zhai Xiaoliang, ada 4 orang lainnya di bangsal rumah sakit daerah. Pemimpin kelompok itu adalah Liu Dongming. Liu Dongming mengenakan celana jin biru dan jaket kulit hitam. Ia memegang gelang cendana dan tampak lelah setelah bepergian. Jelas sekali ia baru saja kembali dari luar negeri. Namun, Liu Dongming memberikan aura yang sama sekali berbeda dari para perusuh di desa tersebut. Dia agak mirip Zhao Guangli dari Yangcheng, dengan sikap seperti gangster. Apa yang terjadi? Jelaskan situasinya kepadaku secara perlahan. Ada orang baru di desa. Dia sedang menyiram tanah dari keran di rumahnya sendiri. Kami pergi ke rumahnya untuk mengambil uang, tetapi kami dipukuli. Apakah pria itu mengendarai Lexus 570? Hah, bos, kamu kenal orang ini? Kudengar orang ini jago berkelahi. Dia menghajar orang-orang Yudeki yang beberapa hari yang lalu. Apa kau tidak lihat kantor distribusi benihnya tutup? Apakah orang ini sekuat itu? Dia pasti punya uang untuk bisa mengendarai mobil seharga lebih dari 1 juta. Ditambah lagi dengan fakta bahwa dia sangat jago bertarung, jelas kalau mereka berdua bukan tandingannya. Petik 2. Lalu apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita lupakan saja masalah ini? Tanya Zhai Xiaoliang. Sekarang semua orang di desa kebahagiaan tahu tentang ini, kita menjadi bahan tertawaan mereka. Tidak apa-apa. Apa dia tidak punya kolam ikan? Mereka akan mulai membangun jalan dalam beberapa hari, jadi saya akan meminta ekskavator untuk mengisinya, kata Liu Dongming. Jika dia berani mencoba menghentikanku, aku akan menguburnya juga. Minggu berikutnya, cuaca sangat hangat. Meskipun belum waktunya bercocok tanam, mereka sudah bisa mulai menanam tanaman di kebun sayur di depan rumah. Namun, wadah tersebut perlu ditutup dengan lapisan plastik untuk melindungi benih di bawah tanah. Ini berfungsi sebagai versi sederhana dari rumah kaca. Butuh waktu hampir 3 hari untuk menyiapkan kebun sayur kecilnya. Selain itu, misinya adalah menyiram dan menyemprot obat sambil menunggu panen. Misi selesai, hadiah, 200.000 poin kemahiran. Penyelesaian profesi, 30%, hadiah, teknik tempur level E. Lin sedikit terkejut melihat hadiah dari sistem. Apa-apaan teknik bertarung kelas E ini? Bukankah aku sudah punya kekuatan tempur kelas D? Bukankah ini agak sia-sia? Teknik tempur dan sistem kekuatan tempur tidak saling bertentangan, hadiah ini akan meningkatkan kemampuan dan keterampilan tempur tuan rumah. Lin Yi awalnya ingin sistem menjelaskan lebih lanjut, tetapi dia cepat mengerti apa yang sedang terjadi. Meskipun dia telah memahami metode mengerahkan kekuatan di dantiannya, ketika sampai pada pertarungan sesungguhnya, dia masih mengandalkan teknik pertarungan biasa. Dengan kata lain, ia hanya mengandalkan teknik yang diberikan kepadanya oleh ingatan sang bijak. Sementara itu, teknik tempur tingkat E harus mampu meningkatkan kemampuan tempurnya yang sebenarnya dalam semua aspek dan melengkapi kekuatan tempurnya. Ini akan meningkatkan kekuatannya secara substansial. Saat memikirkan ini, antisipasi Lin Yi terhadap Brigade Pengawal Pusat meningkat. Bab 969. Para wanita di kota benar-benar sesuatu. Lin kecil, apa yang sedang kamu lakukan? Saat Lin Yi sedang linglung, dia tiba-tiba mendengar Yao Bin memanggilnya dari sebelah. Ada apa? Bukankah pacarmu bilang dia ingin memelihara anak babi? Babi betina milik saudara laki-lakiku yang kedua sepertinya bisa melahirkan kapan saja. Dia bahkan mungkin melahirkan malam ini. Kamu mau? Tentu saja, dia sudah mendesakku selama beberapa hari, kata Lin Yi, apakah kamu yakin kita bisa mendapatkannya malam ini? Kemungkinan besar. Kurasa tidak ada di antara kalian yang pernah melihat babi melahirkan anak babi sebelumnya. Aku belum melakukannya, kata Lin Yi, aku akan meneleponnya. Lin Yi mengeluarkan ponselnya dan menelepon Ji Qingyan. Adik laki-laki kedua dari saudara laki-laki ketiga punya babi yang mau melahirkan. Kamu mau ikut nonton? Setelah beberapa hari berinteraksi, Lin Yi menjadi akrab dengan semua orang di desa. Mengetahui bahwa Yao Bing adalah putra ketiga di keluarga mereka, jadi mereka memanggilnya kakak ketiga. Benarkah? Aku ingin pergi. Aku belum pernah melihat yang seperti itu sebelumnya. Ayo, kalau begitu, aku akan menunggumu. Datanglah sekarang juga. Setelah itu, Ji Qingyan menutup telepon dan bersiap untuk berangkat. Sekitar 1 jam kemudian, Ji Qingyan bergegas datang dengan mobilnya. Di mana itu? Cepat bawa aku melihatnya, kata Ji Qingyan cepat. Jangan cemas. Ayo kita ke rumah kakak ketiga dulu, nanti dia yang antar kita ke sana. Sambil menggendong Ji Qingyan, Lin Yi memanjat tembok yang memisahkan kedua perkebunan dan tiba di rumah Yao Bin.
Kakak ketiga, kakak ipar, sapa Ji Qingyan sambil tersenyum. Kakak, kenapa kamu berpakaian begitu rapi? Tanya Liu Chunli. Gantilah pakaianmu. Aku terlihat biasa saja pakai ini, kata Ji Qingyan. Aku bahkan sudah ganti pakai sepatu flat. Desa kami tidak sebersih kota. Lagi pula, baunya di sana sangat menyengat. Kalau sampai terkena pakaianmu, lebih baik kamu buang saja, kata Liu Chunli. Juga, pakai masker. Bau babinya terlalu kuat. Kamu pasti tidak tahan. Tidak apa-apa. Meskipun aku besar di kota, aku tidak sok. Ji Qingyan berkata, aku juga orang yang kasar. Liu Chunli tersenyum. Semakin ia memandang Ji Qingyan, semakin ia menyukainya. Dia sangat cantik namun tidak berpura-pura. Andai saja putranya bisa menikahi istri secantik itu. Baiklah kalau begitu, cobalah untuk bersabar ketika saatnya tiba. Pada saat ini, Yao Bin keluar dari rumah. Cepat, cepat. Kakak kedua bilang sebentar lagi hujan. Mereka berempat meninggalkan halaman dan berjalan beberapa menit sebelum tiba di rumah saudara laki-laki kedua Yao Bin. Kakak kedua Yao Bin bernama Yao Meng. Ia agak mirip Yao Bin. Hei, kenapa pakaianmu begitu rapi? Tanya adik ipar Yao Bin, Zhao Lixia. Karena Yao Bin, Lin Yi sangat akrab dengan Yao Meng. Terkadang, mereka bahkan berkendara ke kota untuk membantu mengangkut barang-barang mereka. Setelah beberapa waktu, mereka pun menjalin hubungan yang cukup akrab. Aku baru saja memberitahunya, tapi dia tidak mendengarkan, kata Liu Chunli. Cepat lepas mantelmu. Aku akan carikan baju untukmu dulu. Zhao Lixia menarik Ji Qingyan masuk ke dalam rumah. Bajumu bagus sekali. Kalau kotor, nanti tidak bagus. Terima kasih, kakak ipar kedua. Terima kasih kembali. Zhao Lixia menemukan gaun biru dari lemari dan menyerahkannya kepada Ji Qingyan. Kamu bisa pakai ini. Aku baru saja mencucinya, jadi tidak kotor. Tidak apa-apa. Aku tidak akan melakukan banyak hal. Ji Qingyan melepas mantel kasmirnya dan bersiap mengenakan mantel luarnya. Nak, dua benda itu sudah cukup besar, kata Zhao Lixia. Aku sudah melahirkan, dan aku masih belum bisa dibandingkan denganmu. Asimu pasti lebih dari cukup untuk bayimu. Celoteh Zhao Lixia membuat Ji Qingyan merasa malu. Meskipun hanya ada 3 wanita di ruangan itu, dia tidak mungkin mengatakan hal seperti itu begitu saja. Tidak apa-apa. Kakak ipar kedua, meskipun semuanya gagal, para wanita di kota ini tahu cara merawat diri. Bahkan jika mereka tua, mereka akan tetap terlihat cantik, kata Liu Chunli. Jangan bicara soal memberi makan anak. Aku belum menikah. Tentu saja. Lihat saja bentuk tubuhnya. Dia sungguh luar biasa, kata Zhao Lixia. Lihatlah kita berdua. Bokong kita sebesar tutup panci itu. Kakak ipar kedua, kakak ipar ketiga, sudahlah, jangan ngobrol lagi. Cepat bawa aku keluar untuk melihat persalinannya. Ji Qingyan menyukai adat istiadat rakyat yang sederhana di desa, tetapi dia masih butuh waktu untuk terbiasa dengan cara bicara yang lugas. Baiklah, baiklah, baiklah. Sudahlah, jangan bahas itu lagi. Gadis-gadis di kotamu semuanya sensitif. Zhao Lixia tertawa dan mengajak Ji Qingyan keluar. Kakak ipar kedua, bukankah kita harus pergi ke kandang babi? Tanyanya. Bukankah induk babi betina itu akan segera melahirkan? Karena itu, ia dipindahkan ke gudang. Kondisinya lebih baik daripada kandang babi, kata Zhao Lixia. Ini mirip seperti saat seseorang melahirkan. Saat hendak melahirkan, ia harus pergi ke ruang bersalin. Oh, aku mengerti. Ketika mereka bertiga tiba di gudang, Ji Qingyan melihat Lin Yi dan berjalan menghampirinya. Namun, ia sedang tidak ingin meributkan Lin Yi. Pikirannya tertuju pada babi betina di tanah. Babi betina yang tergeletak di tanah itu beratnya lebih dari 300 kg. Ia berbaring di tanah dan terus-menerus menangis, membuat Ji Qingyan mengerutkan kening. Meskipun dia tidak dapat memahami suara gerutuan itu, dia dapat merasakan bahwa babi betina itu kesakitan. Sudah waktunya, tapi kenapa belum juga keluar, Dokter Niu kecil? Semoga tidak ada yang salah. Orang yang bernama Dokter Niu kecil itu bernama Niu Suang. Ternyata dia adalah seorang dokter dari pusat kesehatan kota. Karena paket keuangan yang kurang memadai dari pekerjaannya, ia mengambil pekerjaan tambahan yaitu mengantar anak babi. Selain itu, ia juga mengirimkan anak sapi dan domba ke banyak rumah tangga. Tahun lalu, ia membantu seekor babi di sebuah keluarga melahirkan 14 anak babi, yang membuat Niu Suang terkenal. Setelah itu, rumor menyebar untuk mencari Niu Suang setiap kali ternak perlu melahirkan. Jika kau melakukannya, pasti akan ada banyak bayi. Tanpa mereka sadari, dia hanyalah seorang bidan, bukan seorang peternak.
Berapa banyak anak yang dilahirkan hewan itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Namun, dari sudut pandang tertentu, dia juga orang yang aneh. Saya sudah mengirim semua induk babi ke desa, apa yang bisa salah? Tunggu saja, kata Niu Suang. Meski begitu, keluarga Yao masih sangat cemas. Dari apa yang mereka ketahui, sudah saatnya pertunjukan itu lahir. Namun, anak babi itu belum keluar, sehingga mereka tak kuasa menahan rasa gugup. Jika terjadi komplikasi, kerugiannya akan sangat besar. Seharusnya tidak ada yang salah, kan? Tanya Jikingyan. Sepertinya ia mengalami kesulitan saat melahirkan, kata Lin Yi, tapi itu seharusnya bukan masalah besar. Dengan bantuan sistem tersebut, Lin Yi memperoleh pengalaman klinis tingkat master dalam semua mata pelajaran, tetapi kedokteran hewan tidak termasuk. Lin Yi hanya dapat menyimpulkan dari pengalamannya bahwa kemungkinan besar inilah situasinya. Niu Suang berjongkok, mengenakan sarung tangannya, dan meraih ke dalam jalan lahir. Setelah meraba-raba cukup lama, dia mengerutkan kening dan bergumam. Di mana bayinya? Ini adalah persalinan yang sulit, sepertinya pendekatan ini tidak akan berhasil, kata Lin Yi. Lin Yi juga menyadari bahwa Niu Suang hanyalah seorang dokter hewan setengah hati yang mengandalkan metode darurat tanpa keahlian teknis apapun. Dengan kata lain, ia mengandalkan kekuatan kasar untuk melakukan keajaiban. Terus terang saja, dia hanya mencoba berbagai metode secara acak. Kalau pengirimannya berhasil, semua orang pasti senang. Kalau tidak, babinya tinggal disembelih saja untuk diambil dagingnya. Bagaimanapun, ini cukup mendebarkan. Bab 970. Naluri. Oh, kau tahu tentang ini. Niu Suang berbalik dan berkata, aku tahu sedikit. Kita harus memikirkan cara untuk mengatasinya. Kalau tidak, ini akan jadi bencana. Jangan asal bergerak. Lihat saja dari samping. Niu Suang berkata, aku sudah melakukan ini bertahun-tahun. Bagaimana mungkin kau tahu lebih banyak daripada aku? Kalau begitu, lanjutkan saja. Satu demi satu, 1 jam berlalu, tetapi masih belum ada tanda-tanda persalinan. Namun, napas induk babi itu menjadi cepat. Bahkan tubuhnya berkedut-kedut seolah tersengat listrik. Kali ini, Niu Suang sedikit bingung. Ini pertama kalinya dia melihat situasi seperti ini. Kakak kedua, aku rasa dia tidak akan berhasil. Petik 1. Dokter Niu kecil, bisakah kau memikirkan cara lain? Aku menghabiskan lebih dari 10.000 yuan untuk membesarkannya. Jika dia mati, itu akan menjadi kerugian besar. Sayang sekali dia akan mati. Hanya ini yang bisa kita lakukan. Ada yang salah dengan babi ini. Beli 5 tabung natrium klorprosperenol, itu akan menyelamatkannya, kata Lin Yi. Apa itu? Tanya Yao Meng. Itu obat bidan. Beli saja di apotek hewan di kota ini. Mereka harus menjualnya. Petik 2. Baiklah, aku akan membelinya sekarang. Lin Yi mengeluarkan kunci mobilnya. Pinjam mobilku. Lebih cepat. Tidak perlu, tidak perlu. Mobilmu terlalu bagus. Aku takut menyentuhnya. Aku punya skuter di rumah, jadi aku bisa naik itu saja. Baiklah, segera kembali, kata Lin Yi. Jika Anda tidak bisa membeli dan membawanya kembali dalam waktu setengah jam, beli saja pisau. Hah? Buat apa aku beli pisau? Jadi kita bisa membunuh dan memakan babi itu. Dasar bocah nakal. Humor Lin Yi meredakan suasana tegang. Sementara itu, Wang Meng mengambil kunci motornya dan bergegas ke kota. Niu Suang mencoba beberapa kali lagi selama periode ini, tetapi tetap tidak berhasil. Malah, kondisi induk babi itu semakin memburuk. Jikingyan berdiri di samping, menyeka air matanya. Kakak, kenapa kamu menangis? Tanya Zhao Lixia. Menurutku itu agak menyedihkan, kata Jikingyan sambil cemberut. Tidak perlu dikasihani. Kalau dia tidak bisa melahirkan, kita tinggal menyembelihnya dan makan daging babi yang lezat. Kalian semua boleh mampir, daging babi yang baru disembelih rasanya luar biasa, sela Liu Lichun sambil tertawa. Nanti juga akan terasa biasa setelah kalian melihatnya beberapa kali. Jikingyan mengerutkan bibirnya dan tetap diam. Dia merasa orang-orang di depannya tidak bisa memahami perasaannya. Dari sudut pandang orang lain, Jikingyan masih belum memahami kesulitannya. Kehidupan. Puluhan tahun lalu, saat terjadi bencana kelaparan yang meluas, orang-orang melakukan tindakan ekstrim untuk bertahan hidup. Dibandingkan dengan masa itu, situasi sekarang sudah jauh lebih baik. Dalam waktu kurang dari 20 menit, Yao Meng bergegas masuk dari luar. Salah satu toko menjualnya. Yao Meng menyerahkan obat yang dibelinya kepada Lin Yi. Selain itu, ia juga membeli jarum suntik. Cepat dan coba selamatkan dia. Kalau dia mati, semua kerja kerasku selama setahun terakhir akan sia-sia. Jangan panik.
Itu bukan masalah besar. Lin Yi mengeluarkan 3 pil dan mengencerkannya, lalu memasukkan campuran itu ke dalam spuit dan menyuntikkannya ke induk babi. Tak lama kemudian, obatnya mulai berefek. Frekuensi menggigil si induk babi pun berkurang drastis. Ia juga mulai mendengus lebih keras daripada sebelumnya. Meskipun mereka tidak tahu apa yang terjadi, pertunjukan itu tampaknya dalam keadaan lebih baik daripada sebelumnya. Setelah beberapa menit, Lin Yi meraih jalan lahir. Aku menyentuhnya. Dia akan baik-baik saja sekarang. Mendengar ini, keluarga Yao menghela napas lega. Kakak kedua, kakak ketiga, tekan perut babi betina itu. Kalau tidak, tekanan di rongga perutnya akan terlalu kecil. Dia tidak akan bisa melahirkan. Mendengar perintah Lin Yi, mereka berdua berbaring di tanah dan menekankan bahu mereka ke perut babi betina itu seolah-olah mereka merangkak maju. Dengan begitu, mereka berharap bisa mendorong anak babi itu keluar. Ini tidak akan berhasil. Kau tidak punya cukup tenaga, kata Lin Yi. Injak perut. Petik 1. Hah. Kau ingin mereka naik dan menginjaknya. Ji Qingyan tercengang. Siapa yang berani menginjak anak kecil? Kalau tidak, nyawanya akan terancam. Lebih baik bersalah daripada mati. Hei, jangan main-main. Anak babi itu bisa saja terinjak-injak sampai mati kalau begini. Cara seperti ini benar-benar berbahaya, kata Niu Suang. Lin Yi menatap Niu Suang. Kalau kau mau mengambil alih, kemarilah. Kalau tidak, diam saja. Setelah dimarahi Lin Yi, Niu Suang berhenti berbicara dan ekspresinya sangat jelek. Lin kecil, apa kau yakin akan baik-baik saja? Tanya Yao Meng. Ini pertama kalinya mereka melihat operasi seperti itu, dan mereka sedikit khawatir. Lagi pula, Lin Yi berasal dari kota. Tidak ada yang tahu apakah dia benar-benar memiliki kemampuan seperti itu atau hanya iseng. Tidak apa-apa. Lakukan saja apa yang kukatakan. Semuanya akan baik-baik saja. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Yao Meng dan Yao Bin sama-sama orang desa, jadi wajar saja jika mereka tidak sesentimental Ji Qingyan. Mereka mengikuti instruksi Lin Yi dan menginjak perut babi hutan itu, mencoba memberikan tekanan. 10 menit kemudian, Lin Yi menarik tangannya. Dia sedang menggendong seekor babi kecil di tangannya. Babi itu putih dan gemuk, dan terlihat sangat lucu. Itu keluar. Zhao Lixia menepuk pahanya dengan penuh semangat. Tidak ada masalah sekarang. Dia bahkan mulai merekam dengan Liu Chunli dengan penuh semangat. Lin Yi mengeluarkan 8 anak babi satu persatu. Jumlahnya tidak banyak, tapi juga tidak sedikit. Jumlah anak babi itu normal. Masih ada kesenjangan tertentu antara dia dan Niu Suang, yang telah menjadi dewa dalam satu kelahiran. Sementara itu, Niu Suang tampak malu dan bahkan sedikit marah. Karena dia merasa telah dilecehkan. Setelah kejadian ini, gelar bidan nomor 1 di Happiness Desa akan direbut oleh Lin Yi. Baiklah, tidak ada yang lain. Kamu bisa mengerjakan tugas selanjutnya. Lin kecil, terima kasih banyak, kata Yao Meng. Nanti aku potong 2 ayam. Kalian berdua bisa makan di sini malam ini. Kalau begitu aku tidak akan memasak apapun. Aku akan tinggal di rumahmu saja. Apa yang kau bicarakan? Tawarannya akan sama saja nanti. Kalau kau datang lagi, mampirlah ke tempatku untuk makan. Aku hanya perlu menyiapkan 2 pasang sumpit lagi. Tidak masalah. Baiklah, aku akan mencuci tanganku. Tanganku terlalu kotor, kata Lin Yi. Aku akan mengambilkanmu air. Babi betina itu telah melahirkan, dan sisa pekerjaan diserahkan kepada Zhao Lixia dan Liu Chunli, sementara Lin Yi dan 2 pria lainnya bertanggung jawab atas memasak. Ji Qingyan, di sisi lain, berdiri di pintu masuk gudang, memperhatikan 8 anak babi mengisap puting susu induknya. Semakin dia memandanginya, semakin gembira dia jadinya. Semakin dia memandanginya, semakin gembira dia jadinya. Kak, ini cuma susu. Kamu sudah di sini selama setengah jam, kata Zhao Lixia, bingung harus tertawa atau menangis. Kakak ipar kedua, menurutmu anak-anak babi ini lucu sekali, tidak? Kakak ipar sudah hampir 40 tahun. Dia memang tidak sesantai dan seanggun kalian anak muda, kata Zhao Lixia, aku bahkan merasa anak-anakku menyebalkan sekarang, apalagi anak-anak babi ini. Tapi bukankah ini aneh sekali? Mereka baru lahir dan sudah tahu cara menyusui. Mereka bahkan tidak perlu diajari. Manusia juga sama. Ketika kamu punya anak nanti, selama kamu menempelkannya di dadamu, anak itu akan tahu untuk menyusu. Itu naluri. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya.
Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.